Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbil la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Alhamdulillah, di siang hari ini mari kita bisa duduk untuk berthalabul ilmi, dan kita masih meneruskan kitab Tauhid, dan kita masuk pada bab ke-51, menetapkan Asmaul Husna hanya untuk Allah dan tidak menyelewengkannya. Di sini pengarang mencantumkan beberapa dalil, di antaranya surah Al-A'raf ayat 180. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi wa yujzauna ma kanu ya'malun. Hanya milik Allah Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Maka berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama-nama itu. Kemudian tinggalkan orang-orang yang menyelewengkan namanya. Mereka nanti pasti akan mendapat balasan atas apa yang mereka kerjakan. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang maksud firman Allah Azza wa Jalla, yulhiduna fi asma'i, orang-orang yang menyelewengkan nama-namanya. Ia mengatakan bahwa maksudnya adalah berbuat syirik dalam nama-nama Allah, yaitu orang-orang yang menjadikan nama-nama Allah untuk berhala mereka, seperti nama Al-Lata yang berasal dari kata Allah Al-Ilah, kemudian Al-Uzza dari kata Al-Aziz. Dan diriwayatkan dari Al-Asma'i dalam mentafsirkan ayat tersebut, yang mengatakan maksudnya adalah mereka memasukkan ke dalam nama-nama Allah nama-nama yang bukan dari nama-namanya. Taib. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan ini sangat menarik sekali, karena pembahasan ini bicara tentang ma'rifatu dzatillahi azza wa jalla, bagian daripada mengenal zat Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengenal nama-namanya. Para ulama ketika bicara tentang pentingnya mempelajari nama-nama Allah, karena mempelajari nama-nama Allah itu bagian daripada ma'rifatullah, mengenal Allah. Dan syaraful ilmi ala syarafil ma'lum, mulianya sebuah ilmu itu karena mulia ilmu yang dipelajarinya. Dan tidak ada ilmu yang lebih mulia untuk dipelajari melebihi tauhid. Mempelajari tauhid, diantaranya asma dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita penting mempelajari nama-nama Allah dan juga sifat-sifatnya? Pertama, mengenal nama Allah Subhanahu wa taala yang indah itu adalah sebesar-besarnya sebab orang bisa masuk surga. Subhanallah. Mengenal, mempelajari dan memahami nama-nama Allah yang indah itu termasuk sebab di antara sebab-sebab orang masuk ke dalam surga. Dan itu disebutkan di dalam hadis Bukhari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'a wa tis'ina isman. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Man ahsaha dakhalal jannah.
Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Siapa yang mengahsanya maka dia dijamin masuk surga. Apa yang dimaksud ahsa di sini? Pertama yang dimaksud ahsa adalah berusaha untuk menghafalnya. Jadi menghafal nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang 99 nama itu. Yang kedua, berusaha untuk memahami makna-maknanya. Kemudian yang ketiga, berusaha untuk mengamalkannya. Dan yang keempat, berusaha untuk berdoa dengan nama-nama itu. Jadi siapa yang menghafal 99 nama, memahami makna-maknanya, kemudian berusaha untuk mengamalkannya dan berdoa dengan nama-nama itu, inilah yang disabdakan Rasul, dakhalal jannah, dipastikan orang itu dapat surga. Yang kedua, mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah dan sifat-sifat Allah yang tinggi itu satu-satunya jalan kita mengenal Allah. Orang kalau tidak kenal orang saja tidak cinta, Bu. Kan ada istilah di masyarakat kita, tak kenal maka tak cinta, gitu ya. Maka begitu juga kalau kita tidak mengenal siapa Tuhan kita, siapa Allah yang selama ini kita salat kepadanya, puasa untuknya, haji karenanya, dan begitu seterusnya dari ibadah-ibadah ini. Lah kalau kita tidak kenal siapa yang kita sembah, macam mana kita akan merasakan perasaan cinta untuk menyembahnya? Maka dengan mengenal nama-nama Allah itu melahirkan rasa cinta, dan hanya dengan mengenal nama dan sifat kita semakin tahu siapa zat yang kita sembah ini. Kemudian yang ketiga, mengenal nama-nama Allah yang indah dan juga sifat-sifat Allah yang tinggi itu adalah aslu kulli ibadah, asal daripada pondasi ibadah. Ketika Nabi SAW mengutus Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu ke Yaman, maka salah satu pesan Nabi SAW adalah falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi an yuwahhidullah. Hendaklah yang pertama kali kau dakwahkan wahai Mu'ad kepada penduduk Yaman itu, ajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Ajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Dan tidak mungkin orang bisa mentauhidkan Allah kecuali mengenal nama dan sifatnya. Dan tauhid itu dasar semua ibadah. Ibadah tanpa tauhid sama dengan salat tanpa wudu, tidak sah salatnya, gugur ibadahnya tanpa tauhid. Ini yang ketiga. Yang keempat, mengenal nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat yang luhur itu adalah salah satu penyebab mudahnya diterima doa. Dahulu di zaman Nabi SAW, Nabi SAW suatu ketika pernah mendengar ada seorang sahabat Nabi SAW yang berdoa dan menyebut-nyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, sungguh doa dia akan diijabah karena dia telah menyebut nama yang kalau dia meminta pasti akan diberi, dan kalau dia berdoa pasti diijabah. Karena di antara adab doa itu adalah dengan menyebut nama-namanya. Seperti ibu kalau berdoa ingin minta ampun, berarti perbanyak nama Allah Al-Ghaffar. Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, ighfirli. Ya Rahman, Ya Rahim, irhamni. Kalau ibu minta rizki, ya perbanyak Ya Razzaq, Ya Razzaq, urzuqni. Dan begitu seterusnya, ya. Kemudian yang nomor 5, Allah Subhanahu wa taala suka dengan orang yang menyukai nama-namanya. Dahulu di zaman Nabi SAW, Rasul pernah mengutus pasukan yang tidak dipimpin dia. Pimpinan pasukan ini kalau sholat selalu membaca surah kulhu, Al-Fatihah, kulhu. Rakaat kedua Al-Fatihah, kulhu lagi. Akhirnya prajuritnya ini komplain sama jenderal perangnya.
kau ini dipilih oleh Nabi karena banyak hafalannya. Kenapa kau baca kulhu terus? Kata imam ini, ya kalau kau mau aku jadi imam, ya silahkan. Kalau tidak mau, ya silahkan solat sendiri atau cari imam lain, katanya. Tapi mereka takut karena bagaimanapun imam yang ditunjuk Rasul tidak boleh selisihi, sami'na wa ata'na. Tetapi setelah mereka perang, mereka melapor kepada Nabi. Rasul, masalahnya dengan imam kita ini, kok solat asyik kulhu saja, katanya. Maka Nabi SAW memanggillah kemudian orang ini dan mengatakan, telah sampai kepadaku bahwa prajuritmu komplain, engkau kalau solat asyik kulhu saja. Akhirnya kemudian dia mengatakan, dia, wahai Rasul, karena aku sangat mencintai surat itu. Kemudian Rasul bertanya, kenapa kau cinta dengan surat itu? Maka sahabat ini mengatakan, karena di dalam surah Al-Ikhlas itu terdapat sifatu Rahman. Terdapat nama-nama Allah dan sifat-sifatnya yang mulia. Ahad, Samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kan sifat-sifat luar biasa. Nama-nama Allah yang agung. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaanmu kepada surat itu karena terdapat sifat-sifat Rahman, maka itu penyebab Allah akan memasukkan kamu ke surga. Karena Allah cinta dengan orang yang cinta dengan nama-namanya. Maka cintailah nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi jangan niru sahabat ini, Bu. Si kulhu saja. Duhur kulhu, asar kulhu, maghrib kulhu, isya kulhu, subuh pula kulhu. Kenapa kulhu, Ustaz? Karena niru sahabat ini. Sahabat ini jelas, Bu, dia cinta dengan surat ini karena ada sifat Rahman, tapi ibu suka dengan surat ini karena pendek. Kan itu ya. Bukan karena inti kandungan surah Al-Ikhlas ini. Kemudian yang nomor 6, mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifat yang tinggi itu, maka dia telah mengenal segala sesuatu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu tersifati dengan Al-Khaliq, Maha mencipta, Mudabbir, Maha mengatur, Al-Malik, Maha menguasai. Kalau kita mengenal nama-nama Allah itu, berarti kita mengenal segala sesuatu dari kekuasaan Allah. Bahwa Allah itu Maha kuasa atas segala-galanya. Dia yang menciptakan alam, dia yang menguasai alam, dia yang mengatur alam, dia menghidupkan, mematikan, berikan rizki, dan begitu seterusnya. Kita tahu segala sesuatu dari kekuasaan Allah. Maka ini penting mengenal sifat, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang nomor 7, mengenal nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah yang tinggi itu mewariskan perasaan takut. Mewariskan perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah mengatakan, kafa bi khasyatillahi ilman wa kafa bil ightirari billahi jahlan. Cukuplah seseorang takut kepada Allah itu karena punya ilmu, dan cukuplah orang yang tertipu dengan menyembah Allah itu karena kejahilan. Artinya bahwa ketika kita semakin dalam mengenal nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semakin takut kita hidupnya. Karena Allah mengatakan, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Orang-orang yang takut itu orang yang diberikan pengetahuan oleh Allah Azza wa Jalla. Salah satunya pengetahuan tentang nama dan sifat-sifatnya. Kemudian yang nomor 8, mengenal nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah yang tinggi itu satu jalan untuk terhindar kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Terhindarnya kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Karena ada sifat-sifat Allah itu yang menunjukkan Allah itu Maha mengawasi. Kita akan diawasi oleh Allah. Al-Basir, Maha melihat. As-Sami, Maha mendengar. Berarti ketika kita yakin Allah itu Maha melihat, berarti sekecil apapun perbuatan kita dilihat Allah. Ketika kita meyakini Allah As-Sami, Maha mendengar, berarti sekecil apapun ucapan kita akan didengar Allah. Dan begitu seterusnya. Dan Allah itu Maha Muntakim, bisa menghukum hamba-hambanya. Maka dengan itu lahirlah perasaan takut, dengan takut berusaha untuk menghindar dari perbuatan dosa dan maksiat. Kemudian yang nomor 9, mengenal nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah yang tinggi itu adalah
satu jalan kita ini memperbaiki diri kita, akhlak kita. Dengan cara apa? Meniru akhlak Allah. Seperti Allah Rahim, penyayang, kita berusaha untuk menjadi hamba penyayang. Seperti Allah Ghafur, Maha Pengampun, berusaha untuk menjadi hamba pemaaf dan memberikan ampun atas kesalahan orang. Dan begitu seterusnya. Ya. Kemudian yang nomor 10, mengenal nama-nama Allah yang baik dan sifat-sifatnya yang tinggi itu adalah satu jalan untuk memperbaiki hati. Tazkiyatun nafas namanya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang membersihkan jiwanya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini 10 manfaat kenapa kita dituntut untuk mempelajari nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat Allah yang luhur. Baik, kita masuk kepada pembahasan. Di sini mu'alif rahimahullahu taala mengatakan walillahil asmaul husna. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebut kalimat al-asmaul husna, nama-nama Allah yang indah itu di 4 tempat dalam Quran. Pertama surah Al-A'raf ayat 180, di mana Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dan milik Allah lah nama-nama yang indah, maka berdoa dengan itu. Yang kedua terdapat dalam surah Al-Isra ayat 110, qulidullah awidur rahman ayyaman tad'una falahul asmaul husna. Di sini ada kalimat falahul asmaul husna dalam surah Al-Isra ayat 110. Kemudian yang ketiga Allah ulang dalam surah Thaha ayat 8, Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia, dan bagi Dia nama-nama Allah yang indah. Kemudian Allah ulang pada surah Al-Hasyr 24 yang keempat, huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Dialah Allah yang maha mencipta, yang maha al-bari, merancang dalam ciptaannya, al-musawwir, yang membentuk, dan bagi Allah itu nama-nama Allah yang indah. Jadi Allah sebut 4 kali di 4 tempat dalam Al-Quran. Allah menyebut asmaul husna, nama-nama Allah yang indah. Taib, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillahil asmaul husna. Bagi Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Al-husna itu diambil dari kata ahsan. Ahsan itu mudzakarnya, husna itu muannasnya. Artinya nama Allah itu bukan hanya sekedar indah tetapi terindah. Bukan hanya sekedar baik tetapi terbaik. Bukan hanya bagus tapi terbagus. Nama-nama Allah itu paling indah, paling bagus, dan juga paling mulia. Walillahil asmaul husna. Makanya di sini dilarang seseorang itu kemudian memberi nama manusia atau anak-anaknya dengan nama-nama yang justru dalam nama itu terkandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti umpamanya seseorang memberi nama dengan sebutan Abdus Syamsi, hamba matahari. Tidak boleh, karena matahari itu bukan nama Allah, dia makhluk Allah. Kalau menasabkan hamba kepada matahari, ini nama kesyirikan. Makanya dahulu di zaman sahabat, ada sahabat namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, namanya Abdus Syamsi. Ketika dia masuk Islam, kemudian Rasul mengganti nama Abdus Syamsi menjadi Abdurrahman, karena Ar-Rahman adalah nama Allah, supaya tidak terkandung kesyirikan di dalam nama Abu Hurairah itu. Jadi tidak boleh orang menyebut dengan memberi nama anak kita dengan Abdul Uzza, Abdul Lata, Abdul Syamsi, Abdul Harith. Tidak boleh, karena itu menunjukkan kesyirikan. Ya, ataupun yang terkandung sifat-sifat rububiyah Allah, Ahkamul Hakimin, ya, ataupun Malikul Muluk, itu sudah kita bahas. Tidak boleh memberi nama anak-anak kita dengan nama-nama seperti ini. Kemudian kalau kita melihat terkadang nama-nama manusia itu, nama-nama orang ini mungkin karena tidak paham artinya,
Kadang-kadang ada orang tua itu memberi nama anak-anaknya itu artinya nggak bagus. Seperti umpamanya dikasih nama anaknya Dolal. Dolal itu artinya sesat. Siapa namanya? Dolal, Ustaz. Lah, kok anaknya namanya Dolal pula gitu ya. Atau siapa nama anaknya? Diror. Nggak boleh, Rasul mengatakan la dharara wala dirar gitu ya. Jadi jangan sembarang memberi nama kepada anak itu yang artinya jelek, jangan. Kalau bisa berikan nama kepada anak kita itu yang artinya bagus. Tapi masalahnya terkadang orang tua itu sudah memberikan anaknya, subhanallah, namanya bagus, tetapi hakikatnya tidak bagus. Contoh umpamanya, siapa anaknya? Soleh Ustaz, tapi tak soleh gitu kan. Soleh tapi tak soleh. Nama anaknya bagus soleh, tapi sholat tidak gitu ya. Nakal, narkoba, mabok, anaknya soleh. Nah, terkadang manusia itu namanya bagus, kelakuannya pula tak bagus, ya kan. Kemudian siapa namanya? Oh, nama saya, anak saya Ustaz, Masya Allah, namanya Muhammad. Muhammad itu artinya kasratul hamdi, banyak dipuji orang, tapi yang ada dicaci maki orang kan itu ya Bu ya. Karena mungkin si Muhammad anak ibu ini nakal orangnya, akhirnya tidak dipuji orang, malah dicaci maki orang ya. Ataupun namanya anaknya siapa? Abdurrahim Ustaz, Rahim, penyayang, rupanya tak penyayang dia. Ataupun Ghafur, Abdul Ghafur, tidak juga pemaaf. Nah, yang ada suka bertengkar ya kan, dendam gitu. Tetapi Allah itu ketika menamai dirinya, maka nama dengan hakikat sama. Ketika Allah menamai dirinya Rahman Rahim, ya keselamanya dia Rahman Rahim. Ketika Allah menamai dirinya Al-Ghafur, Maha Pengampun, selamanya dia akan Maha Pengampun. Ketika Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya Al-Wadud, Al-Latif, maka selamanya dia Wadud dan Latif. Jadi nama Allah itu akan sama dengan hakikatnya. Lain dengan manusia, terkadang namanya indah tapi hakikatnya tidak indah. Inilah perbedaan nama kepada manusia dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan walillahil asmaul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah, baik secara nama dan hakikatnya tidak berubah. Allah akan sama dengan nama dan begitu seterusnya. Kalau kita tidak, namanya lain, sifatnya pula lain gitu. Kemudian Allah mengatakan fad'uhu biha, fad'uhu biha. Hendaklah kita berdoa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ada isyarat Bu, bahwa kita membolehkan atau dibolehkan dalam syariat itu untuk bertawassul dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa tawassul itu di dalam Islam itu ada 3 jenis yang dibolehkan. Tawassul dalam Islam itu ada 3 jenis yang dibolehkan. Pertama, tawassul dengan amal soleh. Sebagaimana riwayat Nabi SAW ketika bercerita tentang orang yang masuk gua, kemudian dia tidak bisa keluar dari gua itu, terpaksa di antara mereka harus bertawassul. Caranya gimana? Caranya yang pertama bertawassul dengan amal soleh mereka, dengan birrul walidain. Kemudian yang kedua bertawassul dengan ketakutan dia kepada maksiat, karena ketika diazab berzina dia takut kepada Allah. Kemudian yang ketiga bertawassul dengan bersedekah. Ketika tiga-tiganya bertawassul dengan 3 amal soleh yang dimilikinya, maka pintu gua itu terbuka. Maka Bu, perbanyaklah amal soleh, terutama amal soleh yang ikhlas, yang tidak ada yang tahu kecuali ibu dengan Allah. Nanti itu bisa digunakan ketika ibu sedang kesulitan, maka ibu bisa bertawassul dengan amal-amal soleh itu. Kemudian yang kedua, bertawassul dengan orang soleh. Ibu datang ke orang soleh, atau mungkin ibu punya kawan, orangnya solehah, Masya Allah, sholatnya, puasanya, baca Qur'annya, zikirnya, luar biasa, orangnya baik Bu. Kita datang kepada teman yang solehah itu, minta doanya, tolong ya doakan saya ya, mudah-mudahan saya istiqomah,
Tolong doakan saya sudah lama menikah tapi kok tidak punya anak. Tolong doakan saya, suami saya sudah kerja ke sana kemari tapi juga tak kunjung juga dapat pekerjaan. Saya ini banyak masalah, tolong doakan. Enggak apa-apa. Kita minta doa orang-orang yang saleh. Teman-teman ibu yang saleh, yang baik gitu ya. Itu bertawasul dengan orang yang saleh yang masih hidup. Kemudian yang ketiga inilah bertawasul dengan nama-nama Allah, sebagaimana Allah mengatakan fad'uhu biha, berdoalah kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum ibu berdoa, maka ibu ini sedang berdoa apa? Baik sifatnya doa ibadah atau doa masalah lah. Anggaplah ibu sedang berdoa karena ada sebuah masalah. Ibu mungkin lagi kesulitan ekonomi, suami sulit kerja, maka perbanyaklah dalam doa bu kalimat ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq urzuqni, wahai zat yang maha pemberi rizki, wahai zat yang maha pemberi rizki, wahai zat yang maha pemberi rizki, berikan rizki kepadaku. Perbanyak kalimat ya Razzaq, ya Razzaq, ya Razzaq. Atau mungkin hati ibu ini keras, hati ibu ini keras sekali, susah mendapatkan hidayah, susah dinasihati, asih banyak masalah, maka perbanyak kalimat ya Latif, ya Latif, ya Latif gitu kan. Wahai zat yang maha lembut tolong lembutkan hatiku. Ya Rahman, ya Rahim, irhamni, wahai zat yang maha pengasih, kasihilah hatiku. Seperti itu bu. Kalau ibu ingin minta ampun karena banyak dosa, perbanyak kalimat ya Ghafar, ya Ghafar, ya Ghafar, ya Ghafur, ya Ghafur itu ya. Ighfirli, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Pokoknya mintalah sesuai dengan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nama-nama Allah itu bisa dijadikan tawasul hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalimat fad'uhu biha. Kita disuruh untuk bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu ibu tahu tentang nama dan sifat yang mulia bagi Allah Subhanahu wa taala adalah nama dan sifat bagi Allah itu bu, itu terbagi menjadi 4. Bu ya. Nama-nama Allah itu terbagi menjadi 4. Ini yang harus ibu pahami. Nama dan sifat Allah terbagi menjadi 4. Pertama yang disebut dengan sifatun jamal. Setiap nama itu terkandung sifat. Ada namanya sifatun jamal, sifat yang indah. Jadi kalau ibu baca nama-nama Allah yang 99 bu, itu ada terkandung sifat-sifat yang lembut, sifat-sifat yang indah. Nanti saya contohkan. Yang kedua, ada yang disebut dengan sifatul jalal, sifat keagungan, sifat kebesaran, sifat kemuliaan. Ini yang kedua. Yang ketiga ada namanya sifat rububiyah. Jadi di antara nama-nama Allah terkandung sifat rububiyah, dan yang terakhir di antara nama-nama Allah itu terkandung sifat uluhiyah. Saya contohkan. Ada nama-nama Allah itu terkandung sifat jamal, sifat kelembutan, sifat keindahan, seperti Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Wadud, Al-Ghafur, Al-Latif, Al-Wadud gitu bu ya. Yang maha pengasih, penyayang, pengampun, pelembut, dan begitu seterusnya. Jadi kalau kita mendengar nama-nama Allah yang indah ini, terasa enak di telinga gitu ya. Rasanya sedap ketika kita mendengar nama-nama Allah itu yang terkandung sifat-sifat keindahan. Kemudian yang kedua, tapi ada sifat Allah itu yang terkandung jalal, sifat keagungan, kemahabesaran Allah, yang kalau kita dengar itu takut kita. Seperti Al-Qawi, Allah itu maha kuat. Al-Jabbar, Allah itu maha sombong. Al-Muntakim, Allah maha membalas. Al-Qudus, Al-Aziz gitu ya. Al-Mutakabbir, Allah maha sombong. Kita kalau dengar itu takut bu, karena itu menceritakan tentang sifat-sifat Allah yang jalal, yang agung, yang besar gitu ya, yang mulia. Tapi ada juga sifat-sifat yang terkandung padanya rububiyah, seperti Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Ar-Razzaq, Al-Bari, Al-Hayy, Al-Mumit gitu ya, yang menciptakan, yang mengatur, yang memberikan rizki, yang menghidupkan, yang mematikan. Itu semua perbuatan Allah, dan itu disebut rububiyah ya.
Kemudian yang terakhir, yang keempat, terkandung sifat uluhiyah. Seperti Allah. Allah ini diambil dari ilah, ma'bud, yang disembah. Berarti nama Allah ini terkandung sifat uluhiyah, al-ilah. Ya. Lalu apa maksudnya? Kenapa kita harus mengenal bahwa di sana ada nama Allah, terkandung sifat indah, terkandung sifat kemahabesaran, terkandung sifat rububiyah dan uluhiyah. Begini Bu, kalau sifat Allah itu, nama-nama Allah itu terkandung sifat jamal, maka kita harus menirunya. Jadi kalau kita mendengar di antara nama-nama Allah itu terkandung sifat jamal, sifat keindahan, maka kita harus menirunya. Contoh, Allah Rahman Rahim, sifatnya rahmat, maha pengasih, ya, maha penyayang. Berarti kita menirunya. Jadilah kita hamba-hamba Allah yang pengasih dan penyayang. Atau ketika Allah mengatakan Al-Ghafur, maka kita disuruh untuk menjadi pemaaf, mudah mengampuni kesalahan orang. Al-Latif, Allah maha lembut, berarti berusaha untuk lembut kepada manusia. Jadi kalau kita berhadapan dengan nama Allah yang terkandung sifat jamal, keindahan, tiru sifat itu dalam kehidupan kita, dan saya yakin ibu akan jadi baik. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau nama Allah itu terkandung sifat jalal. Sifat jalal itu artinya kebesaran, kemahaagungan, kemahakuasaan, maka kita harus bermuamalah sebaliknya. Sebaliknya, kita harus bermuamalah sebaliknya dengan sifat itu. Contoh, Allah itu Al-Mutakabbir. Allah itu zat yang maha sombong. Jangan ikut sombong Bu, tapi ambil sifat kebalikannya. Apa kebalikan sombong? Rendah diri. Ketika Allah sombong, kita jangan sombong, kita harus rendah diri. Ketika Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi, maha kuat, jangan merasa menguatkan diri, tapi lemahlah di hadapan Allah. Ketika Allah memiliki sifat Muntakim, maha memberikan hukuman kepada hamba-hambanya, jangan kemudian kita tiru, kita sebaliknya, jadilah hamba-hamba pemaaf. Nah, itu maksudnya kenapa kita mengenal nama Allah dengan sifat-sifat tadi. Atau kalau kita mendengar nama-nama Allah, di situ ada sifat-sifat rububiyah, maka kita semakin yakin tentang wujudnya Allah, bahwa alam semesta ini ada Tuhan, ada pencipta, ada yang mengatur, ada yang menguasai, ada yang memiliki, dan begitu seterusnya. Termasuk kalau nama-nama Allah tersifat di dalamnya uluhiyah, berarti kita tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kandungan-kandungan kenapa kita dituntut untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di sini ada kalimat wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Hendaklah seseorang itu meninggalkan orang-orang yang mereka berusaha untuk menyelewengkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa ibu menyelewengkan nama-nama Allah Azza wa Jalla itu? Pertama, mengingkari sesuatu dari nama dan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh mengingkari nama ataupun sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Nama apapun yang ditetapkan Quran dan Sunnah, sifat apapun yang ditetapkan dalam Quran dan Sunnah, kita tidak boleh mengingkarinya. Kita tetapkan sebagaimana Allah tetapkan dalam Quran, atau sebagaimana Rasulullah SAW tetapkan dalam hadis-hadisnya. Yang kedua, berusaha menyerupai Allah dengan makhluknya. Nah, ini termasuk penyelewengan. Menyerupai Allah, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Seperti orang-orang yang datang ke kuburan, meminta-minta di kuburan, meminta rizki, meminta anak, meminta kedudukan, jabatan, dan begitu seterusnya. Itu sama menyamakan penghuni kubur dengan Allah tuh. Nah, itu tidak boleh. Itu namanya menyamakan Allah dengan makhluknya, tidak boleh. Atau umpamanya menjadikan pecahan dari nama Allah sebagai nama berhala. Seperti tadi, patung dikasih nama Uzza, padahal Uzza itu dari Al-Aziz. Patung diberi nama Lata, padahal nama itu dari Allah, gitu ya. Dan begitu seterusnya. Dan yang terakhir termasuk juga seseorang menyelewengkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah tidak menetapkan nama ataupun sifat sebagaimana ditetapkan Allah dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan banyak lagi sebenarnya. Tapi inilah inti kandungan daripada bab ini, mudah-mudahan
bisa dipahami. Taib, sebelum saya tutup, silahkan kalau ada yang mau bertanya tentang seputar bab yang kita kaji ini. Dengar nggak tuh hujan tadi? Dengar nggak ke belakang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ustaz, kita sering mendengar bahwa ada orang-orang yang menentukan 20 sifat Allah Ustaz. Jadi itu kan kadang-kadang lazimnya mendengar terus. Itu bagaimana menjelaskan kepada anak-anak bahwa sifat Allah itu tidak ada 20 seperti yang sering lazim terdengar Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu bahwa pokok keyakinan ahli sunnah wal jamaah dalam nama dan sifat bagi Allah itu, Bu, bahwa Allah itu tidak terbatas dengan bilangan. Allah itu tidak terbatas dengan bilangan. Dan ini berdasarkan dalil, bukan tidak ada dalilnya. Nabi SAW beliau berdoa, Allahumma inni abduka wabnu abdika wabnu ammatika nasiyati biyadik madin fiyya hukmuk adlun fiyya qada'uk as'aluka. Di sini dalilnya, as'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak au 'allamtahu ahadan min khalqik au anzaltahu fi kitabik au ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Di sini ada kalimat awis ta'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Apa maknanya? Di sini Nabi SAW berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku adalah hambamu, anak dari hamba laki-lakimu dan anak dari hamba perempuanmu. Ubun-ubunku berada di tanganmu. Berlaku padaku keputusan ketentuanmu, adil bagiku. Aku memohon kepadamu dengan semua namamu yang baik, yang engkau gunakan nama-nama itu dirimu sendiri, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari makhlukmu, atau yang engkau turunkan dalam kitab-kitabmu, atau yang engkau simpan. Nah, di sini syahidnya. Atau yang engkau simpan, awis ta'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau yang engkau simpan dalam ilmu kegaiban di sisimu. Kalimat yang kau simpan ini menunjukkan kita tidak tahu, hanya Allah saja yang tahu. Berarti tidak bisa dibatasi nama-nama Allah itu, baik 99 nama, itu yang kita kenal. Samalah dengan para nabi. Yang kita kenal itu kan 25 nabi dan rasul. Ya, ataupun malaikat juga sama, yang kita kenal nama-namanya kan sedikit. Bukan berarti kemudian malaikat jumlahnya segitu, bukan berarti para nabi jumlahnya segitu. Tentu para nabi banyak, sebagaimana di Abi Dzar Al-Ghifari itu para nabi saja jumlahnya 120.000, ada yang mengatakan 124.000 nabi dan rasul 315 gitu ya. Tapi yang kita kenalkan 25 nabi dan rasul saja, 25 nabi yang dicantumkan dalam Quran kan, bukan berarti terbatas sampai di situ. Sama dengan malaikat juga. Malaikat itu tidak ada yang tahu kecuali Allah jumlahnya. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Begitu juga nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, tidak terbatas dengan bilangan. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1, barang siapa yang ihsa menjaganya maka akan masuk surga. Ini bukan menunjukkan pembatasan. Sebagaimana dinyatakan Imam Nawawi, seorang ulama mazhab Syafi'i, beliau mengatakan bahwa hadis ini bukan pembatasan. Nama-nama Allah itu 99, tidak. Itu yang dikenal, yang diketahui nama-namanya berdasarkan nama-nama yang dicantum dalam Quran atau hadis. Walaupun ada juga terkadang sebagian ulama membahas ada nama-nama Allah yang dimasukkan padahal bukan nama-nama Allah, seperti Al-Qabid, Al-Basit. Itu kan perbuatan Allah tapi dimasukkan kepada nama-nama Allah. Ya. Dan begitu seterusnya. Intinya kita katakan bahwa Allah itu tidak terbatas dengan bilangan, baik nama ataupun sifat-sifatnya. Ya, kita jelaskan seperti itu.
Karena Allah itu zat yang tidak bisa kita bayangkan. Dia Tuhan kita. Nah, cuman orang-orang yang kemudian membatasi itu terkadang mereka terpapar dengan ilmu kalam. Ya. Mereka hanya membatasi sesuai dengan akal atau pengetahuan yang mereka miliki, padahal pengetahuan Allah jauh lebih mulia, lebih indah, lebih jauh, lebih luas dibandingkan ilmu yang dimiliki manusia. Maka kita katakan bahwa nama dan sifat bagi Allah itu tidak terbatas bagi Allah. Adapun yang disebutkan dalam hadis 99 nama itu, kata Imam Nawawi, itu bukan batasan. Ya, itu yang kalau siapa yang ahsaha, menjaganya, memahaminya, mengamalkannya dan berdoa dengannya, maka dijamin masuk surga. Wallahu a'lam. Kita tutup. Kondisi juga hujan di luar. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.